Informasi selanjutnya pemirsa, nama Zidan sempat ramai diperbincangkan oleh warganet. Zidan seorang disabilitas yang memiliki mimpi untuk bekerja layaknya pemuda lain ini viral di media sosial saat dirinya ikut mengantri untuk wawancara kerja di sebuah acara job fair disabilitas di Jakarta. Nama Zidan sempat ramai diperbincangkan warganet. Zidan, seorang disabilitas yang memiliki mimpi untuk bekerja layaknya pemuda lain ini, viral di media sosial saat dihampiri Gubernur Jakarta Pramono Anung yang kala itu hadir di job fair disabilitas di Jakarta. Zidan percaya diri berbincang dengan orang nomor 1 Jakarta itu dengan menyebut dirinya memiliki keahlian di bidang desain grafis sebagai bekalnya bekerja nanti. Tubuh mungilnya tak menyurutkan tekadnya untuk mencari pekerjaan. Dengan langkah tegap dan penuh keyakinan, Zidan percaya diri mengikuti job fair disabilitas. Di tangannya terselip map coklat berisi harapan sederhana Zidan, yakni sebuah surat lamaran kerja. Hingga akhirnya harapan Zidan tercapai. Kabar bahagia itu disampaikan Zidan bahwa dirinya telah diterima bekerja di PT Transjakarta sebagai desain grafis di Divisi Sumber Daya Manusia PT Transjakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca ledakan di SMAN 72 Jakarta, Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah soal pembatasan game online. Sebelumnya dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah membuka peluang membatasi game online. Gubernur Jakarta Pramono Anung mendukung rencana pemerintah pusat soal pembatasan game online pasca ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Hal ini bertujuan agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali. Tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMA 72 tidak terulang kembali. Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan juga berdialog dengan para korban beberapa yang ada di rumah sakit pada waktu itu. Intinya adalah memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan memberikan support dukungan sepenuhnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah mempertimbangkan membatasi game online usai peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta. Prasetyo mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game online. Pembatasan berlaku bagi game online yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan. Sesuatu yang dirasa mencurigakan, termasuk beliau tadi menyampaikan bahwa kita masih juga harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari game-game online, karena tidak menutup kemungkinan game-game online ini ada beberapa yang di situ ada hal-hal yang kurang baik yang mungkin itu bisa mempengaruhi generasi kita ke depan. Misalnya contoh PUBG gitu, misalnya contoh itu kan di situ juga mungkin kita berpikirnya mungkin ada pembatasan-pembatasan ya, karena di situ kan jenis-jenis senjata juga mudah sekali untuk dipelajari. Lebih berbahaya lagi ini kan secara psikologis terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa aja gitu. Prasetyo mengatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, disimpulkan game online menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi terduga pelaku peledakan di SMAN 72 Jakarta.
Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Putri almarhum Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan ayahnya sebagai pahlawan nasional. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto, yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, Presiden memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden keempat Abdurrahman Wahid. Pemberian gelar pahlawan nasional pada Gus Dur bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.